Shalom saudara-saudara, dengan tak bosan-bosannya saya mengajak kita untuk mendisiplinkan diri dalam bersaat teduh. Nikmati persekutuan dengan Kristus dan firman-Nya yang akan mengikis kekerasan hati kita dan menumbuhkan kelemah lembutan. Tidak ada jalan yang instan untuk sebuah pertumbuhan rohani. Saat teduh kita hari ini dari Matius 17 ayat 1 sampai 13. Dalam perikop tersebut dikisahkan bahwa Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Pada saat itulah terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Berubah rupa yang dimaksud adalah badan jasmaninya tetap sama, namun sifat dan penampilan luar dari badannya itu berubah secara luar biasa. Ia tidak berubah menjadi roh, tetapi badannya yang sebelumnya tampak dalam kelemahan dan kehinaan, kini tampil dalam kuasa dan kemuliaan. Apa yang Tuhan mau ajarkan melalui peristiwa berubah rupa dari Tuhan ini? Tuhan Yesus adalah Raja Kerajaan Sorga. Dia adalah Raja di atas segala raja yang hadir selayaknya manusia. Kehadirannya menyatakan adanya kerajaan itu sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Banyak penolakan, banyak permusuhan, banyak yang merintangi, dan lebih sadis lagi, banyak yang berusaha untuk membunuhnya. Tahukah saudara mengapa? Karena Tuhan tampil sebagai seorang hamba. Bahkan Tuhan tampil dalam kelemahan. Tidak seperti yang dibayangkan orang pada umumnya. Bapa mempunyai caranya sendiri untuk menyatakan kerajaan sorga, sekalipun tampil dalam kesederhanaan, sekalipun tampil dalam kelemahan, tampil sebagai seorang hamba. Ternyata tidak membuat kemuliaan dan keagungan sebagai raja di atas segala raja itu hilang atau berkurang, tidak. Cukup dengan peristiwa penampakan di atas gunung itu disaksikan langsung oleh 3 murid-muridnya. Saksi biasanya kan 2 orang ya minimal. Saksi, ini 3 loh saudara. Tuhan Yesus berubah rupa. Saksi yang masih hidup ketika itu memang ada 3, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bukan hanya mereka bertiga saja, tetapi ada saksi yang sudah di sorga, yaitu Musa dan Elia. Jadi saksi yang menyaksikan betapa mulianya Yesus Kristus adalah saksi orang-orang kudus di bumi dan di sorga. Jika manusia menganggap sah suatu peristiwa atau kejadian, jika ada minimal 2 saksi di bumi ini, maka betapa sah keabsahan Kristus sebagai Raja yang mulia di sorga dan di bumi. Saudara-saudara, jika saudara saat ini mendengarkan saat teduh bersama-sama dengan saya hari ini, marilah kita meminta iman kepada Allah agar tidak ragu-ragu lagi untuk memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Raja Kerajaan Sorga yang mulia, sekalipun ketika dalam dunia pada waktu itu tampil dalam kelemahan. Dia sendiri yang akan membawa kita bersama-sama dengannya dalam kerajaannya, bukan orang lain. Sementara itu, mari kita mengubah cara pandang kita dalam menilai seseorang. Janganlah ukuran fisik menjadi penentu. Ingat, Tuhan Yesus sekalipun Raja Kerajaan Sorga, dia tampil dalam kelemahan. Tampil dalam kelemahan bukan berarti lemah. Yesus adalah Raja, tetapi mempersiapkan diri untuk menderita. Begini katanya, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Jadi hari ini kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Allah berpesan kepada kita melalui firman-Nya yang dituliskan begini.
Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa artinya inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia? Artinya inilah anakku yang kukasihi, Tuhan Yesus maksudnya, aku sangat berkenan akan dia, taatilah dia. Tuhan Yesus dikenan, Tuhan Yesus dikasihi, Tuhan Yesus menyenangkan Allah, dan kepada yang demikianlah kita harus taat. Dan di dalam prakteknya, mari kita taat kepada orang-orang yang taat kepada Yesus. Kita taat kepada orang-orang yang taat kepada Kristus, kepada orang yang memimpin kita untuk menyenangkan Kristus, bukan kepada orang yang modusnya cari keuntungan diri. Taatlah kepada orang-orang yang taat Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Enso Sue. Jadilah anak yang menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami dengan sukacita memberi diri untuk dididik oleh-Mu melalui firman-Mu. Karuniai kami iman untuk hidup dalam firman dan mengubah cara pandang kami dari dunia ini menuju cara pandang kerajaan sorga. Mohon Roh Kudus memberkati jemaat-Mu yang dengan setia merindukan sabda-Mu. Menyerahkan anak Enso Sue yang hari ini berulang tahun. Mohon Tuhan terus memakai orang tuanya untuk mendidiknya sejak anak-anak menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, juga guru-guru sekolah minggu yang menjadi guru rohaninya. Karuniai kecintaan pada gereja-Mu sebagai keluarga rohani. Mendukung dan mendoakan untuk majelis penatua yang telah mulai mengemban tugas pelayanan. Tuhan, mohon Roh Kudus menolong tim ini untuk selalu berhasrat memelihara keutuhan dan kesatuan gereja untuk menyenangkan hati-Mu. Buatlah gagal rancangan-rancangan orang jahat yang mencoba memecah belah gereja. Dan biarlah Tuhan mengembalikan kepada orang tersebut rancangan jahat yang dibuatnya seperti Haman. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk pengurus-pengurus komisi dengan spirit melaksanakan ajaran Kristus di dunia ini. Bulan misi sinode yaitu bulan Agustus, Tuhan tolonglah agar gereja-Mu terus digerakkan dan dibangkitkan dalam permisi secara sinodal dengan cara-cara yang beradab dan jujur. Wisuda di STT Aletheia yang diadakan tanggal 10 Agustus, Tuhan Engkau pimpin dari persiapan sampai pelaksanaannya. Lebih daripada itu, kiranya Tuhan memberikan kesempatan kepada STT Aletheia untuk berkembang dan maju. Terima kasih Tuhan. Persekutuan KW Tabita hari ini, mohon Tuhan memberkati dengan menambahkan bilangan kaum perempuan di antara kami, agar melaluinya baik keluarga maupun gereja bertumbuh dan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.